Hai teman pemilih, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, pemilih merupakan salah satu elemen yang sangat penting pada suatu penyelenggaraan pemilu. Pada podcast episode kali ini, kita sudah hadirkan tamu yang mengampu pengelolaan data pemilih di KPU Provinsi Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan beliau merupakan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Hendri Wahyono. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Mbak Nunung. Pak Hendri ini adalah salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah yang selalu tampak ceria begitu ya Pak, di tengah-tengah semakin padatnya tahapan ini. Apa sih Bapak tipsnya nih Pak? Tipsnya begini, bahwa masalah itu kan seling datang silih berganti ya. Betul. Ketika datang kita hadapi, ketika lewat ya sudah lupakan gitu aja. Oh begitu ya, itu aja ya Pak? Iya itu aja, nanti ada kesempatan lagi untuk reheal gitu. Kalau ada persoalan lagi, ya reminder yang kemarin gimana polanya hampir sama kira-kira itu. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena senyum tuh nggak kulak ya, nggak bayar. Kemudian nggak yang terlalu larut dengan masalah. Iya sudah itu aja, easy going dan dengerin musik. Ini itu salah satu penting. hobi Bapak nih. Ya, dan tentunya salah satu hobi Bapak itu yang bukan hobi ya, memang pembawaan Bapak yang selera humornya itu cukup tinggi begitu. Ya pernah mau daftar Sri Mulat, tapi mau daftar sudah bubar Sri Mulatnya. Jadi nggak Tapi sampai. Bapak kan sudah punya ini sih Pak, tempat untuk mengekspresikan begitu. Iya, iya Mbak. Ya di panggung, minimal di kamar mandi lah itu. Di rumah itu atau di ruangan gitu. Dan selalu ini ya Pak, bisa membawa suasana yang tadinya kaku begitu menjadi cair. Ya harus Mbak. Itu salah satu ini sih kelebihan Bapak di tengah-tengah Selain padatnya berat kali. badan ya. Iya, Kalau iya. itu anugerah Anugerah, Bapak ya. anugerah ya. Bapak ini Baik. terkait dengan bidang yang Bapak ampu. Iya. Yang sudah saya sampaikan ke teman pemilih tadi kan, pemilih itu merupakan salah satu elemen yang penting dalam sebuah penyelenggaraan pemilu begitu. Dan pada saat ini sampai dengan saat ini tahapan ini sudah cukup panjang begitu Pak. Tahapan bahkan tahapan pengelolaan data pemilih ini mungkin tahapan yang lebih panjang daripada tahapan-tahapan yang lain begitu ya Bapak. Mungkin bisa di-spill untuk teman pemilih nih Bapak. Sebenarnya apa sih harapan KPU terhadap pengelolaan data pemilih yang sudah dilakukan oleh KPU? Ya baik. Tadi bicara sejarah dan asal-usul pemilih pentingnya bagi pemilu. Jadi saya ingat ketika Bung Karno menulis tentang buku di bawah bendera revolusi, tentang Bung Hatta yang memperkaya pemahamannya tentang pemilu, yang ditulis oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya Sosialisme, Kapitalisme and Demokrasi di halaman 340 sekian itu mengatakan bahwa pemilu itu diselenggarakan bagi warga negara yang sudah berusia dewasa dan bersifat terbuka atau fair. Nah, sehingga maka itu menjadi dasar penting bagi pemilu. Pertama syaratnya adalah pemilu itu harus ada pemilih, kemudian ada yang dipilih dan ada sistem yang fair. Ya, itu yang saya jadi ingat tadi. Begitu itu ya. Kemudian di pemilu tahun 2004 tentu kita sudah melaksanakan penyusunan daftar pemilih. Data yang kita terima sejak tanggal 14 Desember tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri. Kemudian dienkripsi. Enkripsi itu dibuat ada fitur-fitur rahasia yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Kalau dulu itu yang namanya DPS, DPT diumumkan itu kan ada nama, misalnya Nunung, kemudian tanggal lahir, NIK, NKK, alamat lengkap sampai RT RW sampai nomor rumah. Dulu seperti itu. Kalau sekarang nggak boleh. Itu jadi sekarang hanya 8 kolom, nomor, nama, alamat desa, jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian RT RW dan keterangan. Nah, jadi keterangannya misalnya purnawirawan TNI Polri. Nah, kemudian
misalnya ada keterangan apa meninggal atau pemilih baru dan lain sebagainya, itu nanti ada keterangannya di situ. Berarti ini ya Pak, meskipun harapannya juga memberikan data yang akurat, tetapi juga melindungi Iya. data para pemilih. Ya, hari ini kita hidup di IoT, Internet of Things, ya, di mana semua orang bisa mencari sesuatu di internet ya. Betul sekali. Mencari data ini, data itu, dan kalau disalahgunakan misalnya untuk kepentingan ekonomi, perbankan dan lain sebagainya, jadi agak repot lah. Merugikan. Ya, ada undang-undang itu, kemudian dienkripsi tadi. Saya lanjutkan cerita, dienkripsi, kemudian pada bulan Januari mulai tanggal 15 itu sudah diturunkan kepada kami di provinsi. Kami distribusikan ke kabupaten kota. Tanggal 12 Februari itu mulai dilaksanakan coklit, pencocokan dan penelitian. Yang petugasnya datang ke Datang rumah-rumah itu door ya, to Pak, ya? door ke rumah-rumah gitu, pakai rompi, pakai topi, pakai pengenal. Kalau nuwun, saya Henry, saya kan nggak boleh jadi pantaril ya. Saya Nama penyelenggara nih. nggak ya, boleh nama double. saya Mr. Sugianto misalnya. Saya jadi pantarlih TPS 2 Pedurungan misalnya. Lah, kemudian di situ diterima baik mencocokkan data pemilihnya yang sudah berusia 17 tahun ke atas siapa. Kemudian yang masuk TNI Polri harus keluar dari atau tidak boleh menggunakan hak pilih dulu gitu ya. Atau dan lain sebagainya disesuaikan dengan KTP dan KK. Berarti ada Nah, itu. klarifikasi dari Ada petugas klarifikasi. terkait dengan data pemilih Nggih, begitu. nggih. Jadi namanya pencocokan dan penelitian. Baik. Jadi cocok, orangnya ada, terus diteliti. Diteliti datanya. sesuai Oh ya, datanya. nggih gitu. Kira-kira demikian. Nah, kemudian muncul penyusunan DPS yang alhamdulillah pada tanggal 14 April kemarin itu sudah ditetapkan di tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah. Tanggal 5 April itu sudah ditetapkan di tingkat kabupaten kota, tanggal 14 di rekapitulasi provinsi, tanggal 18 April itu rekapitulasi di tingkat KPU pusat. Oh, Jadi berarti, sudah, ya nggih. Pak, tetap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama begitu, Nggih. DPS Sudah ditetapkan dan sudah ditetapkan sampai dengan di diumumkan. tingkat pusat. Nah, Nggih. ini selanjutnya nih Pak, setelah tadi ditetapkan pada tanggal 17 April begitu di KPU provinsi, selanjutnya saat ini tahapan apa yang sedang berlangsung setelah Nggih. penetapan itu? Baik, daftar pemilih sementara itu sebagaimana amanat di peraturan KPU itu diumumkan di tempat-tempat umum. Rata-rata di Jawa Tengah kita umumkan di kelurahan, di kantor desa, atau di TPS. Jadi misalnya ini TPS-nya ini nanti di halaman rumah seseorang atau apa yang kemudian DPS-nya ditempel di situ. Oh, yang di lokasi ya di calon lokasi TPS itu nggih. berarti, Pak? Tapi di di tempat yang aman dari hujan dan panas. Oh. Nah, kemudian perintah kami setelah ditempel difoto. Ya karena ada Ini apa maksudnya apa Pak? Di foto Karena- ini? Karena kayaknya baru nih Pak. Ya, karena kemarin itu ada yang sudah ditempel kemudian hilang. Oh, kan belum sempat difoto hilang ya gitu kan. Tapi Ada alhamdulillah pemilih sudah yang ingin ini, Pak, sudah ingin difoto. tahu. Ternyata ada yang meminjam untuk difotokopi. Oh. Tapi sudah selesai dikembalikan. Tetapi yang lain tidak sih, hanya itu satu kasus itu di Sampangan sini. Kemudian yang lain tidak ada. Jadi diumumkan di kelurahan, di desa atau ditempel di TPS. Di RT RW misalnya atau balik RT, balik RW, kemudian ada tanggapan masyarakat. Tapi yang berbeda di Jawa Tengah di antara provinsi yang lain di Indonesia adalah kami kabupaten kota itu melakukan uji publik, Mbak. Jadi yang namanya DPS tadi itu Betul. ya, setelah ditempel, kemudian kita mengundang warga, tokoh masyarakat, Iya. PKK, RT, RW, ketika ada syawalan kemarin juga kita sampaikan, buka puasa bersama kita sampaikan, untuk mencermati nama-nama di DPS itu sudah masuk semua belum. Ya, misalnya saya nih di Bulus Talan, RT 4 gitu ya, kan kita tahu sekitar kita siapa. Oh itu Pak Tugiman belum masuk misalnya. Oh ini Mbak Desniari belum masuk gitu ya. Nah nanti kan bisa kita
kita teliti di situ kemudian dimasukkan. Berarti Itu nggak namanya harus- uji publik. Nggak harus teman pemilih ini mengecek data sendiri, tapi bisa membantu Bisa membantu. lingkungan sekitarnya Nggih. untuk ini ya Pak. Ya, ketika belum masuk nanti ada mekanisme masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, ini apakah harus teman pemilih yang bersangkutan atau bisa yang lainnya Ya. untuk Yang mengajukan tanggapan ini? yang ngurus sebaiknya yang bersangkutan ya, baik. tetapi seandainya tidak bisa keluarganya dengan membawa dokumen yang otentik, yang valid. Jadi misalnya dia membawa KTP elektronik dan KK. Membawa KK, KTP, ini saya belum masuk nih, nah gitu kan. Kemudian oleh PPS nanti akan dimasukkan. Jadi ada 4 poin tanggapan dan masukan masyarakat sesuai dengan pasal 65 PKPU nomor 7. Baik. Yang pertama adalah satu itu ketika ada pemilih yang sudah memenuhi syarat. Ya. Jadi awalnya itu dia misalnya nih TNI Polri, tapi kemudian setelah ditetapkan DPS yang bersangkutan purna. Oh. Nah, baik. sehingga menjadi memenuhi syarat. Oh. Atau dia berusia 17 tahun. Meskipun pendataan kita itu sudah masuk di 17 tahun di tanggal 14 Februari. Ya, jadi itu yang pertama, memenuhi syarat. Yang kedua, perbaikan data pemilih. Misalnya, oh itu nama saya Muhammad Henry Wahyono, kok Muhammadnya nggak dipasang. Oh. Nah, kemudian usul kepada PPS untuk namanya disesuaikan sesuai dengan KK dan KTP, perbaikan data pemilih. Kemudian yang ketiga terkait dengan ketika menemukan satu orang pemilih terdaftar di lebih dari satu TPS. Lebih dari Satu TPS. Jadi misalnya di TPS 10 terdaftar, TPS 11 juga terdaftar. Oh. Nah, kan bisa ada dimungkinkan ya, Pak? barangkali, Oh, meskipun barangkali. meskipun itu sangat jarang terjadi. Oh, baik-baik. Itu terjadi manakala ketika barangkali ini Mbak, satu haji misalnya, Henry Wahyono misalnya, kemudian satunya nggak pakai haji. Oh, karena ada Karena ada perbedaan data. elemen datanya Oh, itu baik-baik. sehingga ada yang masuk atau salah umur gitu ya. Henry Wahyono 45 tahun, ditulisnya 27 tahun. Wah, kan sesuai harapan bareng. Jadi 28 tahun, 27 tahun. Nah, akhirnya terdaftar double ini kan. Itu harus dibersihkan atau dihapus salah satu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ketika ada pemilih yang sebenarnya sudah MS tetapi tiba-tiba menjadi tidak memenuhi syarat. Ya karena mungkin ada pemilih yang meninggal dunia. Ada yang pemilih yang kemudian masuk TNI Polri. Jadi kita pendataan ya sebelum DPS ditetapkan itu dia masih seleksi nih. Betul. Ikut Akabri, ikut Akpol atau seleksi TNI Polri. Setelah penetapan DPS ternyata yang bersangkutan diterima jadi anggota TNI Polri, maka oleh keluarganya dilaporkan ini sudah menjadi anggota TNI Polri. Kemudian oleh PPS dicek kebenarannya, ada mungkin SK-nya atau apanya, atau dicek ke Kodim atau ke Polres, kemudian baru ditindaklanjuti. Oh. Gitu. Termasuk ini nggak Pak? Misalnya ada teman pemilih yang mungkin tercatat di salah satu TPS begitu, yang tadinya mungkin dia ada tinggal di sana dan kemudian dia Pindah. gitu, pindah domisili. Apakah juga masuk salah satu empat komponen tadi Pak? Ya, ketika yang bersangkutan pindah domisili, pindah desa, pindah kecamatan, bahkan pindah kabupaten, itu nanti bisa masuk ke dalam masukan dan tanggapan masyarakat tadi dalam kriteria yang bersangkutan supaya tidak terdaftar 2 kali. Oh. Bagaimana cara misalnya nih orang Semarang bawah ini karena sudah penuh nih Semarang, Betul. terus pada pindah ke Gunung Pati, Mijen, Tembalang, Ngalian gitu kan, yang Iya, lebih banyak longgar, ya, Pak, ya. beli rumah di sana, pindah ke sana setelah penetapan DPS, maka yang bersangkutan nanti bisa melaporkan kepada PPS di tujuan maupun PPS di asalnya, jadi bisa dilaporkan bahwa saya pindah ke sana. Oleh PPS nanti akan di cross check dalam sidalih. Oh ini betul pindah ke sana lah. Kemudian setelah itu diverifikasi bisa dicoret salah satu. Nah ini untuk informasi ke teman pemilih nih Bapak. Nggih. Ini yang harus ditempuh yang
harus dituju terlebih dahulu atau yang ditinggalkan terlebih dahulu? Sebaiknya yang ditinggalkan dulu ya. Oh baik. Iya. Nanti kan oleh PPS di tempat asal akan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan akan pindah di desa mana atau kelurahan mana gitu, kecamatan mana. Ini ya ke tujuan. Tujuan, iya, ke tujuannya. Mungkin terkait yang ini Bapak, hal baru mungkin ya untuk pengelolaan data pemilih ini, mungkin yang adanya perubahan status dari TNI Polri menjadi yang sudah purna misalnya tadi Pak. Ini kan pada saat dilakukan coklit ini sebenarnya apakah sudah terdeteksi ataukah ini ada perubahan data begitu? Ketika kita melakukan coklit, kita sudah memastikan yang bersangkutan itu bukan menjadi anggota TNI Polri. Pada saat hari pemungutan suara itu yang bersangkutan menjadi anggota TNI Polri berarti nggak bisa masuk. Tapi ternyata misalnya kemudian dari laporan pertama dari SIAK, Sistem Administrasi Kependudukan, yang bersangkutan terdata di kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, masuk ke Dukcapil di Adminduk Kementerian Dalam Negeri, SIAK, kemudian datanya diturunkan kepada KPU RI, kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, diketahui yang bersangkutan itu sudah masuk menjadi anggota TNI Polri dan sampai tanggal 14 Februari itu masih aktif, maka itu menjadi tidak memenuhi syarat. Yang tadinya memenuhi syarat tadi misalnya setelah DPS itu baru diterima TNI Polri, itu nanti dicoret. Sebaliknya juga ketika ternyata masih ada laporan SIAK yang anggota TNI Polri kemudian disampaikan kepada KPU bahwa ini tidak memenuhi syarat untuk di TMS, tapi setelah kita cek ternyata pada tanggal 14 Februari besok 2024 itu yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun. Misalnya ini untuk perwira kalau nggak salah itu 58 apa 60 kira-kira ya. Kemudian untuk bintara ke bawah itu kalau tidak salah 53 atau berapa. Nah, nanti bisa dicek ya. Nah, ini di Jawa Tengah kemarin banyak yang seperti itu. Kami perintahkan masing-masing KPU Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan Komandan Kodim di Dandim setempat maupun Polres setempat. Dicek yang bersangkutan ini masih aktif sampai tanggal sampai tanggal 14 Februari tidak gitu. Ketika nanti tanggal 14 Februari sudah tidak aktif berarti tidak dicoret. Oh, baik, tetap ada. Sudah selesai ya di 14 Februari itu berarti tidak dicoret. Tapi kalau masih aktif sampai tanggal 14 Februari berarti di TMS kan. Oh, berarti ada proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU kepada lembaga yang ini ya Pak menaungi TNI Polri itu tetap. Jadi saya pikir nggak ada yang harus dikhawatirkan ya Bapak bagi teman pemilih yang mungkin masih berstatus TNI maupun Polri begitu. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan saya kira, karena kita mengambil langkah itu yang hati-hati, terverifikasi dan secepat-cepatnya. Karena kan ini ada masa perbaikan yang ada tenggat waktunya hanya sampai tanggal 2 Mei, Mbak. Jadi secepat-cepatnya kita berusaha memverifikasi itu. Jadi kemarin data dari Mas Yudo, Kasubag Datin KPU Provinsi Jawa Tengah muncul, di-share ke Kabupaten Kota jam 11 malam, jam 8 pagi itu teman-teman Kabupaten Kota sudah sampai ke Kodim, ke Polres. Secepat itu. Kurang dari 24 jam langsung kita verifikasi, konfirmasi ke dinas-dinas atau instansi terkait begitu. Oh, baik. Cepat ya, Mbak ya. Ya itu ya Pak, salah satu upaya KPU untuk melayani pemilih begitu. Betul. Iya. Jadi kan fast respon ya. Fast respon. Iya, betul. Saya kira juga tetap KPU menjaga ini ya Pak, hak warga negara. Betul. Gitu. Jangan sampai ada warga negara yang harusnya bisa menggunakan hak pilih jadi tidak bisa menggunakan hak pilih. Kami melindungi seluruh warga negara di Jawa Tengah ini untuk bisa menggunakan hak pilih. Pertama, yang kedua, nanti jangan sampai ada lebih dari satu orang yang tercatat lebih dari satu TPS. Tadi itu karena kan kalau dia menggunakan hak suaranya semuanya, jadi pemungutan suaranya bisa diulang nanti. Jadi kita betul-betul harus hati-hati
tapi juga responnya cepat dan terverifikasi. Betul Gitu. sekali. Nggih. Ini ya Pak, apa namanya? Ya itu tadi bentuk pelayanan, tapi saya kira juga ini butuh partisipasi aktif dari teman pemilih ya Pak. Betul. Kami secepat apapun dan sekeras apapun bekerja karena kita mengelola data 28 juta lebih Mbak se-Jawa Tengah ini, maka kami sangat butuh partisipasi masyarakat. Sangat amat butuh partisipasi masyarakat. Kami mohon masukannya, mohon koreksinya dan lain sebagainya. Dan juga secara umum semua orang bisa mengecek namanya sudah ada di dalam daftar pemilih itu dengan cek DPT online. Cek DPT Ya, online. di Google saja nanti cek DPT online, nanti tinggal ada formnya, masukkan NIK saja, nomor induk kependudukan di KTP itu, misalnya kalau Semarang 3374 berapa gitu ya, itu dan seterusnya. Nanti akan muncul nama, misalnya Nunung sudah terdaftar di TPS berapa, desa apa, kelurahan mana, kecamatan mana dan seterusnya. Ini juga bukti bahwa Iya. KPU juga mempermudah Betul. pemilih untuk Iya. menggunakan hak pilihnya menuju Iya. ke hari pemungutan Iya. suara begitu. Bapak ada hal penting lagi nggak yang mungkin perlu diketahui oleh teman pemilih begitu? Nggih. Kami sampaikan hal penting berikutnya adalah tahapan berikutnya yang kita akan lakukan. Pertama adalah masukan dan tanggapan masyarakat ini harus masuk sampai dengan tanggal 2 Mei itu dulu. Sebentar lagi nih Pak. Nggih, ini kan sudah tanggal 28 ya. Betul. Besok 29 Sabtu, Minggu tanggal 1, Senin tanggal 2. Jadi sudah tinggal 3,5 hari lah ya. 3,5 hari kita bisa memberikan masukan dan tanggapan masyarakat dalam DPS ini. Kemudian nanti setelah ini kita menyusun daftar pemilih sementara hasil perbaikan Daftar yang namanya DPS-HP. hasil perbaikan. Nggih. Baik. Nah, nanti penyusunan itu juga akan kita rapatkan secara pleno begitu, dan kita akan umumkan Dan itu nanti berjenjang ya, Pak? Ya, berjenjang, dan itu nanti akan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Oh. DPT ditetapkan tanggal 21 Juni dan nanti akan digunakan tanggal 14 Februari. Nah, tentu ini ada tantangan ketika ada selalu pemilih itu kan ada 3 ya. Satu, mengelola daftar pemilih ada 3 hal penting. Satu, natalitas kelahiran. Yang kedua, mortalitas kematian. Yang ketiga adalah mobilitas perpindahan. Pergerakan. Iya, pergerakan. Jadi kami ini harus peka terhadap natalitas, mortalitas, dan mobilitas. Tetapi yang paling rumit di antara yang lain adalah mobilitas. Oh. Ya, orang pindah kemana, mau kemana. Malah justru ada orangnya itu ya Pak ya. Iya. yang- Dan tingkat mobilitas masyarakat kita itu mencapai 28 sampai 30% loh, Mbak. Jadi misalnya daftar pemilih kita 1 juta, orang yang pindah itu bisa 200.000 sampai 300.000. Apalagi di tingkat kota ya. Kalau di desa sih rata-rata masih akan kembali ke desanya. ya ketika lebaran semua pulang. Tapi setelah lebaran semua kembali ke kota mencari rezeki gitu kan. Kita lihat berapa juta orang yang mudik gitu kan. Sekian banyak orang yang mudik itu, tentu itu adalah orang-orang yang mobilitasnya cukup tinggi. Nah, kita baru saja ada peristiwa sosiologi yang ada di Indonesia, yakni lebaran itu. Betul. Orang rela antri mudik berjam-jam, ketemu keluarga di rumah 3, 4, 5 hari, kemudian balik lagi ke kota lagi. Ya. Ini bukan hanya di Indonesia loh. Imlek di Cina itu orang bahkan jalan sampai 400 juta orang pulang ke kampungnya. Kalau kita hanya berapa juta ya? Berapa puluh juta, tapi orang Cina sampai 400-an juta orang. Jadi ini fenomena nasional. Kalau yang naik gerbong itu di Bangladesh sama India, betul sekali. itu di atas kereta api itu pulang. Ya, ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat penting, terutama dari sisi mobilitas penduduk. Maka kami berharap menghimbau kepada pemilih untuk berkomunikasi dengan PPS di kelurahan, melaporkan, cek DPT online di masing-masing handphone itu bisa pakai Google sekarang, semua orang pakai handphone. Dan jangan lupa, terutama saya menghimbau kepada partai politik, meskipun hari ini sedang sibuk pencalonan, Betul sekali. si partai politik yang ditanyakan hari ini sistem terbuka, tertutup,
nyalonnya bagaimana, ijazahnya gimana, SKCK gimana, PN-nya gimana. Jangan lupa satu hal, mengecek namanya sudah ada di daftar pemilih belum. Gitu. Kemudian yang kedua, para pemantau pemilu kami berharap supaya memberikan masukan dan juga Bawaslu. Jadi Bawaslu, rekan bestie kita itu Bawaslu itu yang mereka hari ini sudah memiliki by name data pemilih kita semuanya. Harapan kami Bawaslu bisa memberikan masukan. Oh, ini ada yang pindah, ini ada yang masuk, keluar dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Oh, baik. Begitu teman pemilih, itu yang sangat penting adalah partisipasi dari teman pemilih untuk selalu cek data teman pemilih sudah terdaftar atau belum di data pemilih melalui cek DPT online di cek dptonline.kpu.go.id. Iya, nanti bisa dicek untuk memastikan namanya ya Bapak ya. Bapak terima kasih atas petunjuk dan informasinya yang sudah disampaikan ke teman pemilih hari ini. Semoga tahapan berjalan lancar, khususnya untuk data pemilih tetap tersajikan secara akurat sesuai dengan harapan baik pemilih maupun peserta pemilu nantinya. Iya, prinsip kami daftar pemilih itu adalah akurat, komprehensif dan mutakhir. Jadi akurat, tidak salah, komprehensif itu semuanya udah masuk, baik pemilih laki-laki, perempuan, dalam negeri, luar negeri, semua kriteria masuk. Kemudian mutakhir itu yang betul terakhir. Betul sekali. Tapi ini tidak lepas dari peran serta teman pemilih untuk agar KPU bisa menyajikan data yang akurat, komprehensif dan mutakhir. Baik, saya lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu, semoga berjalan lancar semua tahapannya. Baik teman pemilih, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Hendri Wahyono. Jangan lupa gunakan hak pilih teman pemilih pada 14 Februari 2024 dan selalu dukung KPU Provinsi Jawa Tengah melalui sosial media KPU Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa follow, subscribe, and comment di sosial media KPU Provinsi Jawa Tengah. Podcast KPU Jateng, terdepan bersuara kepemiluan.